Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan nyanyian prosesi dari Kidung Jemaat 222A, bait pertama, kedua, 6 sampai 8. Agungkan kuasa namanya. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai
Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita merayakan bersama kenaikan Tuhan Yesus. Sebuah hari raya gerejawi yang tentu setiap tahun kita laksanakan, walaupun biasanya di tanggal yang berbeda karena terikut dari Paskah begitu ya. Bagaimana menghitung Paskah itu kemudian berpengaruh pada kenaikan sampai turunnya Roh Kudus. Tapi biarlah kenaikan Yesus ini sungguh-sungguh dapat kita hayati dengan baik. Walaupun setiap tahun kita merayakannya, hari ini kita mau diingatkan kembali apa sih makna kenaikan Yesus, bukan hanya kebangkitan, karena ternyata kenaikan Yesus itu punya makna teologis yang begitu dalam buat kita juga. Jadi mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita kembali mengangkat pujian Dia Nobatkanlah. Sejenak untuk bersama-sama masuk dalam refleksi akan kehidupan kita. Sampai sejauh mana kita menjadikan Dia sebagai Raja dalam hidup kita. Raja penebus, Raja sejahtera, Raja hidup, Raja yang bakah. Dan sejauh mana kita sungguh-sungguh menjadikan Ia yang pertama dan utama. Mari kita mengambil waktu sejenak.
Ya Tuhan Allah kami, dalam kerendahan hati dan kelemahan kami sebagai manusia, kami datang dalam hadirat-Mu, memohon belas kasih-Mu, memohon pengampunan-Mu. Ketika kami tidak mampu menunjukkan siapa Engkau lewat hidup kami, tidak mampu menjadi saksi yang benar, yang baik di mata-Mu dan di mata sesama kami. Ampunilah kami Tuhan, ketika yang pertama bagi kami adalah pekerjaan kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, hobi kami, kehendak kami, dan bukan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan ketika kami hidup di tengah masyarakat. Kami masih belum berani menyaksikan siapa Tuhan. Karena perbedaan yang kami miliki dengan orang lain. Karena kami merasa kami golongan yang sedikit, yang minoritas. Sehingga kami acap kali diam dan membiarkan kekerasan, ketidakadilan ada di tengah masyarakat kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami sebagai bangsa dan negara, kami juga kurang mengasihi bangsa ini. Sebagai anak-anak Tuhan yang lahir di tengah Indonesia, kami seringkali tidak mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Padahal bangsa dan negara ini adalah pemberian Tuhan. Dan bukan sebuah kebetulan kami ada di tengah bangsa ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami. Demi nama-Mu kami memohon. Amin. Meski tak layak diriku
Berita anugerah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 125 1-3. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Janji yang manis takkan kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, takkan ombang-ambing lagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Dan bila pintu sorga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu,
Kita berdoa. Tuhan, tak pernah Kau melupakan kami. Dari dulu, sekarang dan selamanya. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Tak pernah Kau tak pedulikan kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa sampai saat ini Engkau tetap setia kepada kami. Seperti janji-Mu kepada para murid-Mu, dan Kau tetap membuktikan janji-Mu bahkan sampai generasi-generasi sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah janji-Mu tetap dalam hati kami, sehingga janji-Mu itulah juga yang mendorong kami untuk terus mau berkarya di tengah dunia, melanjutkan karya-karya yang luar biasa yang pernah Kau lakukan di tengah dunia dengan kuasa yang daripada sorga saja. Biarlah Roh Kudus-Mu lah yang memenuhi kami ya Tuhan, hati, pikiran, dan dinyatakan lewat tindakan, perkataan, perbuatan, dan setiap langkah dan pilihan hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kami. Kami memohon Tuhan, biarlah kami juga dimampukan untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tetap mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Walaupun hidup seringkali tidak bersahabat dan tidak berbaik dengan kami. Tapi kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau ada untuk menolong kami. Terus menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah dunia. Selama masih ada nafas, selama jantung ini masih berdegup, karya-karya Tuhanlah yang akan kami karyakan. Mampukanlah kami ya Tuhan. Dan biarlah melalui firman-Mu hari ini kami semakin diteguhkan untuk membawa kemenangan-Mu, membawa perkataan-Mu, membawa firman-Mu dalam hidup sehari demi sehari. Demi nama-Mu kami bersyukur. Amin. Pembacaan Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang dengan demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah firman Tuhan. Bagi dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Mari bertepuk tangan, hai segala bangsa, dengan sorak-soraimu, sanjung Allahmu. Karena yang maha tinggi, Tuhanmu yang dahsyat, Dia Raja yang besar atas seluruh bumi. Telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Bangsa-bangsa di dunia sudah Dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian, bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Allah pemimpin dunia, Raja bangsa-bangsa, di tatanya yang kudus Tuhan menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya, yang punya perisai bumi, Kau Tuhan termulia. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin
pembacaan kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti kepengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Injil pada hari ini terambil dari Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah janjinya diberikan kepadamu. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu sekalian, kita percaya nggak sih janji Tuhan? Percaya? Percaya, amin gitu ya. Janjinya apa sih? Nah ini ya, kalau kita bilang bahwa oh kita percaya sama janji Tuhan. Tuhan janji apa sih sama kita? Banyak ya, saking banyaknya nggak bisa disebut gitu ya. Lupa saking banyaknya. Apa ya, Tuhan janji apa ya sama kita? Hari ini kita mau mengingat kembali dan diingatkan kembali apa janji Tuhan. Nah persoalannya adalah juga yang ketiga ini, pertanyaan ketiga. Sudah terima belum janji Tuhan?
Ragu-ragu gitu sih. Sudah atau belum? Sudah? Sudah diterima janji Tuhan? Buktinya apa? Ya, karena janji Tuhan itu kan membawa sesuatu yang besar, namanya janji Tuhan, bukan sekedar janji suami atau janji istri begitu ya. Nah, nanti habis selesai ibadah ini kita akan ada ibadah syukur ulang tahun pernikahan. Di sini juga di ruangan ini nanti kita melihat bagaimana Bapak dan Bu Yitno ya udah cantik dan ganteng ada di tengah gitu ya, mengucap kembali janji loh. Beneran loh mengucap kembali janji. Nah Bapak Ibu sekalian, ini janji bukan hanya diucapkan oleh pasangan kita loh. Ini janji bukan diucapkan sama suami, sama istri, sama pacar. Tapi ini janji yang diucapkan oleh Tuhan. Harusnya janji yang diucapkan oleh Tuhan itu dampaknya besar buat kita. Dan bukan hanya dampaknya ya, tapi janjinya pun harusnya besar. Kalau janji yang diucapkan suami atau istri atau anak atau orang tua mungkin terlalaikan, ini tidak pernah terlalaikan. Janji Tuhan tuh ya dan amin dari dahulu pertama kali bumi diciptakan, pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah berjanji sama manusia dan sampai saat ini dia tetap memenuhi janjinya. Beda kalau yang diucapkan sama manusia. Lupa. Dulu 50 tahun lalu saya ngucap janji apa ya sama istri saya ya. Semoga Pak Yitno belum lupa ya. Bu Ruli juga semoga gak lupa janjinya. Nanti mengucap janji lagi, merefresh begitu ya, namanya manusia. Bisa lupa, tapi Allah gak pernah lupa janjinya. Jadi ada 3 pertanyaan yang kita coba mau jawab hari ini. Yang pertama adalah kenapa kita percaya janji Allah itu ada. Lalu kemudian yang kedua, apa sih janji Allah itu? Apa saja? Yang ketiga, sudah kita terima belum? Karena harus ada buktinya, harus dinyatakan dalam hidup kita bahwa kita sudah menerima janji Allah. Atau ya apakah memang belum lengkap janji Allah sehingga kita males-malesan mengerjakan janji Allah, mengerjakan tugas tanggung jawab kita. Bapak Ibu, biasanya kalau orang tua meminta sesuatu kepada anaknya, dia bilang mungkin kamu rajin belajar ya. Kalau kamu rajin belajar, maka nanti papa beliin ini gitu ya, mama beliin ini. Nanti kita jalan-jalan ke sini, kita jalan-jalan ke sana. Nah, biasanya janji itu diucapkan pasti ada maksudnya. Hari ini kita mau tahu kenapa Tuhan mengucapkan janji. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita tadi mau melihat apa aja sih janji Tuhan. Yang pertama janji Tuhan ada pada Kisah Rasul 1 ayat 5. Kita buka lagi yuk Kisah Rasul 1 ayat 5. Kisah Rasul 1 ayat 5 mengatakan demikian. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi janji Tuhan yang pertama adalah pembaptisan dengan Roh Kudus. Udah belum Bapak Ibu? Bapak Ibu udah dibaptis oleh Roh Kudus belum? Udah, yakin? Yakin apa enggak? Karena harus ada tadi dampaknya begitu ya. Oke, itu kita lihat dulu ya gitu ya. Bahwa janji Yesus yang pertama adalah ada baptisan Roh Kudus. Lalu kemudian yang kedua itu ada di Lukas, di Kisah Rasul juga ada, bahwa kita akan menerima kuasa. Menerima kuasa dan diperlengkapi dari kuasa, dilengkapi oleh kuasa yang dari tempat tinggi. Itu tadi kita baca di Lukas. Lalu yang ketiga janjinya adalah dibukakan mata hatinya. Itu di Efesus. Kita lihat tadi kembali ya, dari Efesus yang kita baca. Efesus berapa Bapak Ibu tadi kita baca? Efesus 1 ya. Efesus 1 ayatnya yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ya. Itu janjinya yang ketiga. Dan janjinya yang keempat, kita menjadi saksi. Ada 4 janji Kristus sebelum ia naik ke surga. Yang pertama tadi apa? Bahwa kita akan mendapatkan baptisan Roh Kudus. Kita akan menerima Roh Kudus, Roh penolong itu. Dibilang dia adalah penolong kita. Dia adalah Roh penghibur.
Dia adalah roh kebenaran, ya, Roh Kudus. Lalu kemudian yang kedua, bahwa kita menerima kuasa, bahwa lewat Roh Kudus itu ada sesuatu yang bisa kita lakukan, yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Ya Bapak Ibu ya, yang tadinya nggak bisa jadi bisa karena ada Roh Kudus. Jadi kalau tadinya kita nggak bisa berpikir positif, kita jadi bisa berpikir positif. Itu hal sederhananya. Contohnya, yang tadinya susah buat ngucap syukur, jadi bisa ngucap syukur. Yang tadinya kalau misalnya diomelin orang maunya ngegerutu juga, ngomelin balik. Ketika ada Roh Kudus, kita dimaki orang, kita dihina orang, kita dipinggirkan oleh orang, dianggap minoritas. Kita bukan mengutuk tapi memberkati. Susah ya? Tapi kalau kita punya Roh Kudus itu harusnya bisa. Kenapa? Karena yang tadinya tidak punya kuasa sekarang diberi kuasa. Dan kalau orang sudah diberi kuasa harusnya bisa. Oke, itu contoh-contohnya. Lalu tadi yang ketiga, dibukakan mata hatinya. Kenapa sih kita butuh dibukakan mata hatinya? Karena kita kadang-kadang fokus pada mata jasmani. Mata hati kita tuh nggak peka. Yang peka adalah mata jasmani. Ngelihat yang bening, ngelihat yang menyeramkan. Semalam ada bom, baru kejadian. Saya belum sempat lihat beritanya bahkan begitu ya. Belum sempat baca beritanya, belum sempat nyetek TV, belum sempat lihat detik.com. Fotonya udah masuk lewat WhatsApp. Beneran, foto potongan-potongan gitu ya. Udah ngerti dah ya potongan apa gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian bayangkan gitu ya, secepat itu, semudah itu kita mengirim potongan-potongan gambar yang mungkin isinya juga potongan-potongan begitu ya. Dengan mudah kita forward lagi, kita forward lagi terus aja begitu ya. Akhirnya tersebar dengan mudah. Dibukakan mata hatinya. Walaupun memang kalau kita lihat ya, kemarin yang beredar itu adalah foto si pengembang. Tapi kalau mata hati kita melek, mata hati kita celik, sebagai manusia, kita tega melihatnya. Oh kita bilang, oh memang dia pantas mati. Emang udah jahat gitu. Udah bunuh 3 orang malah, bener ya? Saya belum baca beneran Bapak Ibu. Belum baca dan belum dengar beritanya gitu. Belum sempat lihat. Emang harusnya sudah begitu. Syukur matinya begitu. Bapak Ibu, kalau memang mata hati kita celik, kita akan bilang, ya Tuhan ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Kalau mata hati kita dibuka oleh Tuhan, kita tidak akan mudah mengirim potongan-potongan gambar yang isinya juga potongan itu kepada sesama kita. Kenapa? Nurani kita disentuh oleh Tuhan, oleh rasa kemanusiaan. Bahwa dia juga adalah seorang manusia walaupun dia memang punya niat jahat gitu ya. Dan kita juga gak tahu apa betul niat jahatnya adalah untuk mencelakakan orang lain. Atau memang dia sedang galau, dia sedang depresi, dia sedang memang pengen bunuh diri saja tapi kebetulan mencelakakan orang lain. Kita gak pernah tahu. Karena orangnya juga udah mati, gak bisa ditanya. Tapi kalau ada Roh Kudus, maka mata hati kita harusnya celik. Melihat dia sebagai manusia. Manusia yang terbatas, manusia juga yang penuh dosa. Manusia yang bisa berpikir keliru, karena kita pun bisa berpikir keliru. Dan menjadi saksi. Menjadi saksi di sini bukan hanya dengan kalung salib kita. Bukan hanya dengan ketika kita membawa Alkitab. Kita dengan gagah jalan dari rumah ke gereja membawa Alkitab. Dari Alkitab yang kecil sampai Alkitab yang gede begitu ya. Tapi menjadi saksi di sini adalah ketika kita betul-betul menyaksikan. Karena orang namanya saksi itu, kalau di dalam kamus bahasa Indonesia namanya saksi itu artinya orang yang menyaksikan. Ya kan masalahnya kita nggak menyaksikan Yesus sendiri kan, nggak pakai mata kita menyaksikan. Bagaimana kita bisa menyaksikan Yesus? Yaitu dengan merasakan, dengan berelasi dengan dia. Karena walaupun dia tidak nampak, dia itu ada.
Dan ketika kita merasakan hadiratnya, kita merasakan tuntunannya, kita merasakan tegurannya, kita merasakan hantamannya kalau kita nakal, kalau kita mulai melawan dia, mengarahkan diri ke jalan yang lain. Kita merasakan bagaimana dia tarik kita kembali. Di situ kita merasakan kehadiran Tuhan dan disitulah kita menyaksikan kehadiran Tuhan. Atau ya gak kerasa apa-apa perasaan dari saya waktu pertama kali jadi Kristen sampai sekarang. Ya Tuhan ya ada pas ibadah doang gitu ya. Buat kita yang pernah merasakan kebaikan Tuhan, pernah merasakan dipeluk Tuhan dalam arti kamu tuh jangan kesana-sana, kamu tuh jangan memilih yang jahat gitu ya. Diingatkan, ditegur, disapa dan lain sebagainya. Itu bisa kita sampaikan kepada sesama kita. Bagaimana Tuhan berkarya itu menjadi saksi. 4 janji Tuhan. Nah sekarang kenapa Tuhan berjanji sama kita? Yang pertama kita buka liturgi. Bapak Ibu dapat liturgi gak ya? Saya ada liturgi. Mungkin kita mau mengingat saja lagu Janji yang Manis. Saya membacakan bait yang pertama. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Bapak Ibu, kenapa Yesus kasih janji? Pertama, supaya kita tidak takut. Supaya kita tidak ragu. Supaya kita tidak terombang-ambing. Sama misalnya, kalau misalnya seorang perempuan, lalu kemudian ada kekasihnya, seorang laki-laki begitu ya, lalu bilang, aku janji akan menikahi kamu, akan seia semati sampai maut memisahkan kita, gitu kan ya. Kalau kita bilang gombal lu gitu ya. Tapi biasa kan janji, dengan janji begitu, saya akan bersama dengan kamu, rasanya lebih tenang daripada nggak pernah janji apapun. Karena janji pun belum tentu ditepati gitu ya. Janji juga belum tentu ditepati, paling nggak. Tapi kalau udah berjanji, oh iya dia udah janji sama saya dan bisa saya tagih. Karena janji adalah hutang gitu kan ya. Nah, kalau dibilang saya akan melewati suka duka bersamamu, mau sehat maupun sakit. Sekarang kalau misalnya pasangannya sakit dikit aja, lu kenapa sih sakit? Lu gak jaga sehat ya gitu. Baru sakit dikit, baru pilek dikit udah kita omelin. Bukan dijaga malah diomelin gitu ya. Lu kenapa sih gitu ya? Kurang makan ya? Susah makan ya? Gak teratur sih hidup lu dan lain sebagainya. Bapak Ibu, tapi paling gak ketika kita sudah diberi janji, ya kita bisa menuntut. Itulah kenapa Allah memberi janji sama kita, supaya kita juga bisa menuntut. Tapi kita sebetulnya tidak perlu menuntut. Karena Allah sebelum kita menuntut sekalipun dia sudah kasih janjinya. Sebelum kita bertanya sekalipun dia sudah kasih janjinya. Walaupun tentu penggenapan janjinya itu belum sempurna Bapak Ibu. Kalau kita bilang janjinya bahwa kita akan mengalami hidup kekal, belum. Itu nanti bertahap, janjinya itu diberikan bertahap. Karena kalau tiba-tiba sekarang nggak ada nih semua jemaat gitu ya, semuanya udah berpulang ke rumah Bapa gitu ya. Jadi janjinya itu diberikan bertahap. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya tidak ada keraguan dalam hati kita, tidak ada ketakutan, walau lembah hidupku penuh awan, tapi saya yakin nanti cerahlah langit di atas saya. Lalu kemudian yang kedua, supaya kita semangat. Anak-anak itu semakin semangat kalau papa mamanya janjiin kan. Ayo belajarnya yang semangat. Nanti kalau kamu naik kelas, rapotmu bagus, kita jalan-jalan. Udah jalan-jalan seneng bener gitu ya. Mama beliin sepeda, papa beliin handphone terbaru. Waduh seneng bener, semangat bener pasti belajarnya. Begitu juga dengan kita. Kita diberi janji sama Tuhan supaya apa? Supaya kita semangat. Kita tahu bahwa nanti mahkota tersedia buat kita. Kita tahu nanti rumah Bapa yang pasti lebih bagus dari rumah kita, lebih nyaman dari rumah kita, nggak perlu di maintenance gitu ya, karena nggak bakal bocor gitu ya, nggak perlu dicat ulang gitu ya. Rumahnya bagus bener, rumahnya indah bener, rumahnya nggak gelap terang benderang, indah bagus dan lain sebagainya. Kita percaya itu ada, jadi kita semangat buat hidup, kita semangat buat bekerja, kita semangat buat berkarya. Lalu kenapa Tuhan kasih janji lagi sama kita? Supaya di dalam janji itu
ada penekanan bahwa tugas dan tanggung jawab itu penting untuk dikerjakan. Bukan supaya kita terima janji, Bapak Ibu. Jadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan harus dikerjakan, itu penting untuk dikerjakan, itu baik untuk dikerjakan, bukan semata-mata supaya kita dapat janji. Tapi hanya dengan melakukan tugas dan tanggung jawab itu, melakukan pekerjaan, melakukan karya-karya yang Yesus pernah lakukan, disitulah kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dan kalau kita menjadi semakin serupa dengan Yesus, untungnya di siapa? Di kita apa di Tuhan? Di kita. Tuhan mah kagak untung begitu ya. Punya kita mah selalu untung beneran ya Bapak Ibu gitu ya. Karena kalau dilihat mana dosa, mana karya lebih banyak mana, pasti banyak dosa Bapak Ibu. Karya mah mungkin lebih sedikit daripada dosa. Tapi untungnya di kita. Ketika kita mengerjakan terus apa yang Kristus kerjakan, kita melanjutkan terus apa yang pernah Kristus mulai di tengah dunia, untungnya buat siapa? Buat kita. Kalau kita mengingat apa yang dikatakan oleh Petrus dan Paulus pada hari Minggu kemarin, ini kan hari Kamisnya, kemarin hari Minggu. Kalau orang baik pasti akan mendatangkan kebaikan. Orang benar pasti akan mendatangkan kebenaran. Bahkan kalau orang benar, walaupun mungkin tidak sempurna, nggak bisa dibilang baik banget, nggak bisa dibilang sempurna banget kebaikan dan kebenarannya pun, tapi kita tetap mengerjakannya, dampaknya buat siapa? Bukan hanya orang-orang di sekelilingnya, bahkan seluruh dunia. Saya dapat satu meme dari salah seorang jemaat, saya lupa dari siapa karena banyak sekali yang masuk gitu ya ke WhatsApp saya. Ada gambar Presiden Soekarno, berikan kepada saya 10 orang pemuda akan kuguncang dunia gitu ya. Lalu kemudian di bawahnya ada gambar Bapak Ahok begitu ya, baru 1 pemuda udah keguncang dunia. Tuh Bapak Ibu sekalian, saya ketika baca meme itu, bener Soekarno bilang kasih 10 diguncang dunia, ini baru 1 aja keguncang, apalagi 10. Gempa rontok kita punya bumi begitu ya. Kalau kita tetap mengerjakan kebenaran, kita gak akan hanya mengguncang orang-orang di sekitar kita, melihat apa itu yang namanya benar, melihat apa yang namanya itu baik, melihat apa yang Tuhan inginkan. Seluruh dunia menatap kita sekarang. Saya gak tahu benar apa enggak, kemarin ada beredar foto $1 Australia, perangko, gambarnya Pak Ahok. Itu beneran apa hoax sih Bapak Ibu? Hoak ya, ya udahlah gitu ya. Karena nggak mungkin belakangnya bendera Indonesia gitu ya. Ditulisnya bawahnya Australia $1 begitu ya. Tapi Ahoknya berdiri belakangnya merah putih. Kayaknya enggak deh gitu ya. Tapi memungkinkankah dia suatu saat ada di perangko, entah perangko siapa gitu ya? Mungkin. Karena kita punya presiden saja, patung lilinnya udah ada di Hong Kong. Selain Presiden Soekarno, Pak Jokowi itu sudah ada patung lilinnya di Hong Kong. Bayangkan Bapak Ibu, kebenaran. Walaupun kita bilang presiden kita sempurna, enggak. Presiden kita enggak sempurna. Gubernur kita yang dulu sempurna, enggak. Banyak hal yang buruk juga, banyak hal yang menjadi kelemahan. Tapi ketika mereka sungguh memperjuangkannya, apa lihat dampaknya? Seluruh dunia mengakui. Begitu juga dengan kita. Kita juga bisa membuat seluruh dunia mengakui, bukan mengakui keberadaan kita, tapi mengakui keberadaan Yesus Kristus. Mengakui bahwa Yesus itu ada, Yesus itu pernah hidup, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, Yesus itu juru selamat semua umat manusia. Dengan apa? Dengan apa yang kita perjuangkan dalam hidup kita. Nah, kenapa Allah kasih janji tadi supaya gak ada keraguan, gak ada ketakutan. Supaya kita semangat untuk melakukan tugas. Supaya kita tahu bahwa mengerjakan tanggung jawab itu bukan hanya sekedar wajib, tapi mengerjakan tugas dan tanggung jawab serta karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Itu akan membuat kita menjadi terang. Membuat kita menjadi garam. Membuat kita jadi teladan. Mengguncang dunia, memperlihatkan kepada dunia apa kekristenan itu. Kekristenan itu bukan cuma agama Bapak Ibu. Kekristenan itu bukan hanya sekedar agama yang ada nabinya, ada Alkitabnya. Dan karena memiliki syarat-syarat untuk disebut agama, maka jadi agama. Kekristenan itu adalah gaya hidup. Kekristenan itu adalah cara hidup.
kekristenan itu adalah cara berpikir. Kekristenan itu adalah cara merespon. Bukan sekedar agama. Bukan sekedar agama. Karena Kristen pada awalnya disebut sebagai pengikut Kristus. Kristen itu pengikut Kristus. Mengikuti gaya hidupnya, mengikuti cara hidupnya, mengikuti cara berpikirnya, mengikuti cara melihatnya. Mata hati kita diisi oleh mata hati Kristus. Nah, di dalam Lukas 24 Bapak Ibu, ayat 44, Yesus mengatakan begini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Yesus sedang mengingatkan bahwa Mesias itu harus mati, lalu 3 hari dikubur dan bangkit. Yesus sedang mengingatkan lagi, dulu gue pernah janji nih, udah gue buktiin kan janjinya. Itu maksudnya ayat ini, yang tadi kita baca Lukasnya. Dulu gue pernah janji loh, bahwa gue ini akan mati, nanti gue akan bangkit. Dan dia buktikan. Nah, dengan mengingatkan itu, mengingatkan bahwa dia adalah Allah, dia adalah Mesias, dia adalah sosok yang pernah mati lalu kemudian hidup. Dia sedang mengingatkan bahwa kalau sekarang aku kasih janji padamu, percayalah aku pasti akan menggenapinya. Kalau janji yang dulu sudah kugenapi, janji yang sekarang pun akan kugenapi. Nah, disitulah para murid makin memegang Kristus. Sehingga mereka di dalam kehidupannya akhirnya tadi dikatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah, memuliakan Allah. Kenapa? Karena memang janjinya Tuhan tuh nyata. Bahkan janji yang sifatnya mustahil nyata. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan Allah memberi janji adalah supaya kita juga mau berjuang. Kenapa Tuhan beri janji kepada kita? Supaya kita mau berjuang. Supaya janji Allah itu bukan hanya sekedar janji buat kita, tapi janji Allah itu menjadi sebuah undangan buat kita. Undangan apa? Undangan menjadi rekan sekerja Allah. Jadi ketika Allah memberi janji, bukan hanya sekedar oke, kamu terima ya janjinya, sudah selesai. Tapi ketika dia memberi janji, itu sekaligus undangan untuk kita menjadi rekan, menjadi partner kerja Allah. Karena janjinya juga mengandung konsekuensi, maka dia tahu gak mudah kita menjalankannya. Makanya dia berikan tadi roh penolong itu, Roh Kudus untuk menolong kita, mengubah pemahaman kita yang keliru tentang apa yang disebut sebagai pemulihan kerajaan. Seperti para murid di dalam Kisah Rasul, mereka bertanya, kapan Tuhan akan memulihkan kerajaan ini, kerajaan Israel. Karena para murid berpikir bahwa kalau Tuhan sudah bisa bangkit, masa memulihkan kerajaan aja kagak bisa begitu. Tuhan udah bisa bangkit, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kematian, bangkit dengan tubuh yang baru, bukan tubuh yang babak belur begitu ya. Tapi kok ya untuk memulihkan bangsa aja gak bisa. Para murid berpikir demikian. Tapi Yesus bilang, oh soal memulihkan bangsa itu urusan aku. Janjinya mau kapan digenapi dengan sempurna itu urusan Tuhan. Yang menjadi tugas kita adalah percaya dan mengerjakan apa yang memang harus dikerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan sudah naik, jangan pikir bahwa Tuhan hanya naik untuk menyediakan rumah Bapak gitu ya. Jangan pikir oh rumah saya lagi dicat sama Tuhan di sana ya. Jadi bentar lagi kalau saya pulang pun waduh saya akan menikmati rumah yang indah. Yesus pergi ke surga bukan semata-mata untuk menyediakan rumah tempat tinggal buat kita di surga. Tapi Yesus pergi ke surga dengan memberikan rohnya yang kudus itu kepada kita supaya kita jadi tubuhnya. Supaya kita melanjutkan pekerjaannya, supaya kita melanjutkan karyanya, supaya kita melanjutkan kebaikannya, kebenarannya lewat hidup kita juga. Entah kita anak-anak, entah kita remaja, entah kita pemuda, entah kita dewasa, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Memang belum saatnya kita membaca, tapi saya mau mengajak kita semua untuk membaca. Kita lihat Kisah Rasul. Ini dibacanya di Pentakosta, tapi karena Pentakostanya sudah terjadi hampir 2000 tahun yang lalu gitu ya. Jadi kita baca sembari mengingatkan kita apa yang terjadi
hampir 2000 tahun yang lalu. Kisah Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Bukan hanya orang tua yang sudah tahunan jadi Kristen yang bisa melakukan hal-hal besar. Bahkan anak-anak yang kita masih bilang bau kencur pun, anak-anak yang bisa kita bilang belum makan asam garam pun, bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan bagi sesamanya. Jadi Tuhan sudah naik Bapak Ibu sekalian. Dia meninggalkan kita untuk menjadi tubuhnya, untuk melanjutkan pekerjaannya, melanjutkan karyanya. Maka lanjutkanlah. Jangan bilang bahwa saya masih muda. Karena Tuhan memakai yang muda sekalipun. Bahkan di sini dikatakan anak-anak sekalipun. Kalau di sini ada teman-teman remaja. Anak-anak ada juga. Ada teman-teman pemuda. Ah masih muda, masih panjang saya mah. Urusin sekolah aja gue udah puyeng. Gitu kan ya. PR aja banyak gitu ya. Mau masuk mana aja pas universitas aku belum tahu nih. Masih galau gitu kan. Masih banyak yang kelas 3 masih belum tahu gitu ya. Mau daftar kemana. Tapi ingat bahwa Tuhan bisa memakai saudara. Tuhan bisa memakai teman-teman walaupun masih muda. Bahkan teman-teman yang masih muda ini bisa dipakai lebih hebat lagi ketimbang bapak, ibu, tante, om, kakak-kakak yang lebih tua. Jadi kerjakanlah terus keselamatanmu karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Yesus sudah naik, Yesus sudah bangkit buat kita, dan Yesus ada bersama dengan kita di sepanjang kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita semua. Kita akan mendengar pujian dari Komisi Remaja melalui musik kreatif.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasul kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan penyayang bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa.
Tuhan kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kuasa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sudah memberi janji-Mu, Tuhan sudah nyatakan kepada kami janji-Mu, sudah buktikan karena janji-Mu adalah ya dan amin. Dan Roh Kudus sudah ada bersama dengan kami di dalam hidup kami, di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus terus dapat membarui hidup kami sehingga kami terus ada di dalam pembaharuan yang semakin hari semakin membawa kami pada kesempurnaan. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kami dapat terus merasakan kuasa Roh Kudus, membuat hidup kami penuh dengan kuasa, sehingga melalui kuasa itu orang-orang dapat mengenal siapa Allah kami, siapa Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang terus menuntun kami, agar kami dengan tepat, dengan benar mempergunakan kuasa yang Kau berikan kepada kami. Bukan dengan pongah, bukan dengan sombong, bukan dengan keinginan untuk menghilangkan yang lain. Tapi biarlah dengan kuasa itu kami menciptakan kedamaian di tengah perbedaan sekalipun, di tengah penolakan sekalipun. Karena kuasa-Mu memampukan kami untuk mengasihi walau tersakiti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kami juga hari ini berdoa buat saudara-saudara kami yang di dalam pergumulan, yang di dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit, yang juga sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan yang terus menolong setiap kami. Karena dengan kuasa Tuhan, walaupun kami sudah lemah secara fisik, kami terbatas secara fisik, bukan berarti kami tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa. Biarlah Tuhan yang terus memampukan kami di dalam kelemahan dan di dalam pergumulan kami sekalipun sebagai manusia. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin kami, untuk presiden kami, untuk gubernur kami. Bapak Jarod, Tuhan, Engkau yang paling mengenal hati mereka. Engkau juga yang mengenal pekerjaan-pekerjaan yang sudah mereka lakukan dan yang akan mereka lakukan. Tetaplah terangi hati mereka sehingga hati mereka tetap benderang dan mereka mengenal Allah, mengenal keinginan Allah, kehendak Allah bagi bangsa kami, bagi kota kami. Sehingga damai sejahtera bagi bangsa kami dimulai lewat para pemimpin kami dan juga kami umat Tuhan yang tinggal di tengah bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan buat para korban bom semalam. Tentu mereka sedang mengalami rasa pedih, rasa sakit dan mungkin amarah dalam hati mereka. Mampukan mereka untuk mengampuni. Mampukan kami juga untuk mengampuni. Mampukan kami untuk melihat mereka sebagai orang-orang yang patut kami kasihi. Bahkan mereka yang telah membawa bencana di tengah bangsa kami, di tengah kota kami. Membawa hiruk pikuk, membawa ketidaknyamanan dan ketidakamanan. Tuhan ampunilah mereka dan berkatilah mereka. Sehingga mereka disentuh oleh kasih-Mu dan mereka tidak melakukan hal yang buruk, memilih hal yang buruk. Sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak baik di tengah bangsa kami. Biarlah Engkau yang menjamah setiap mereka yang di dalam hatinya sudah memiliki rancangan-rancangan yang buruk. Tuhan yang menyentuh mereka, Tuhan yang membuat mereka sadar akan apa yang akan mereka lakukan atau harus mereka lakukan. Tolonglah Tuhan, karena hanya kuasa-Mu lah yang melampaui ruang dan waktu. Hanya kuasa-Mu lah yang mampu menyentuh setiap jiwa. Jadi kami memohon Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, berikanlah hati-Mu kepada setiap warga negara, setiap masyarakat Indonesia untuk terus menjaga persatuan, kesatuan NKRI ini. Kami berdoa untuk gereja-Mu dimanapun. Ketika seluruh gereja-Mu di seluruh dunia merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Dan mereka hari ini juga sadar, seperti kami juga disadarkan bahwa Tuhan pergi. Tuhan naik ke surga dengan meninggalkan
tugas dan tanggung jawab yang harus kami kerjakan dengan kesungguhan. Jadi biarlah Tuhan setiap gerejamu juga mengingat tugas dan tanggung jawab itu dan mengerjakannya dengan penuh kesungguhan hati, dengan seluruh jiwa, dengan sepenuh hati, sehingga tugas dan tanggung jawabmu tetap dapat dilakukan dengan baik dan membawa kami kepada kesempurnaan hidup di tengah bumi yang Tuhan karuniakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah komunitas masyarakat Jelambar, Kafling Polri. Jadikan kami terus berkat dan perpanjangan tangan Tuhan. Dan ketika kami juga sedang bergumul dengan pengurusan izin kami, Tuhan kiranya Engkau yang menolong segala sesuatunya dapat berjalan seperti yang Tuhan mau, bukan seperti apa yang kami mau. Biarlah kami juga terus dapat berelasi dengan baik, bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan izin bergereja, berjemaat di tempat ini, tapi karena itulah yang menjadi panggilan kami. Karena untuk itulah kami hidup, untuk itulah kami menjadi Kristen, untuk itulah kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak pergumulan yang kami hadapi sebagai pribadi, sebagai masyarakat, sebagai bangsa dan negara. Tapi kami percaya Tuhan yang terus akan pimpin kami, karena Engkau berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami sampai selama-lamanya. Jadi biarlah kami memegang terus janji kami, janji Tuhan kepada kami, memegang terus iman kami kepada Tuhan dan memelihara terus pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami di seluruh dan di sepanjang hidup kami. Kami naikkan doa ini yang jauh dari sempurna hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membawa persembahan syukur kita dengan nats yang melandasinya terambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita membawa persembahan kita dengan diiringi oleh PKJ 146. persembahanmu dalam rumah Tuhan.
persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, kami hadir kehadirat-Mu ya Tuhan di tengah syukur kami, di tengah perayaan akan kenaikan Tuhan ke surga 2000 tahun yang lalu. Dan persembahan ini kami juga percaya adalah berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau memohonkan untuk Tuhan mau menyucikan, Tuhan mau melayakkan persembahan kami. Untuk boleh Tuhan pakai di tengah-tengah pekerjaan umat-Mu, di tengah jemaat ini, di tengah lingkungan kami dan juga di tengah Indonesia. Tuhan berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya untuk boleh mengelola dengan takut akan Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh berbuah di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa persembahan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
kasih di dalam Tuhan, Tuhan sudah memberikan kepada kita Roh Kudus dan kita sudah menerima kuasa dan sudah diperlengkapi oleh kuasa yang daripada Tuhan. Kita sudah dibukakan mata hatinya dan biarlah kita jadi saksi dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Marilah kita pergi dengan sejahtera dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.